samping gue bareng sama temen gue namanya Jason. Oke, dan sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan nge-review mobil seharga 1M langsung bareng sama ownernya. Honda Civic Type R ini basis bodinya adalah Honda Civic Turbo. Bener banget. Tapi harganya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena memang ditopang sama mesin dan juga aksesoris eksterior yang berbeda. Tampak depan dari mobil ini, Honda tuh punya julukan bahasa desainnya itu namanya solid wing face namanya. Solid wing face, dan ini kelihatan banget ya. Seolah-olah tuh kayak ada wing gitu ya, kayak solid gitu. Gue juga. So overall ya, Jason ya, tampak depan dari mobil ini. Part mana yang lu suka, Jason? Oh, partnya pastinya part yang paling gue suka nih, emblem Honda ini merah. Ini yang paling membedakan. Merah itu racing kalau merah, bener. Merah itu racing. Terus kemudian juga di sini Ki, kalau untuk headlamp ya, headlamp ini sama persis basisnya seperti yang lu bilang tadi, itu kayak Civic Turbo FK4. Ini kode bodi ini FK8. Nah, untuk headlamp itu sama persis, terus kemudian juga grillnya juga sama persis. Tapi yang membedakan di sini adalah nih, pas lu turun ke bawah nih Ki. Nah, ini fendernya nih sampai ada bolong-bolong kalau lihat nih di sini. Oh, ya? Nah, ini buat airflow. Jadi dia fendernya lebih lebar dibandingkan dengan Civic yang Civic Turbo ya, gitu. Terus kemudian juga pastinya nih, ada badge Type R-nya nih. Ini yang paling membedakan. Itu yang bikin mahal. Iya, sebenarnya lu bisa aja sih beli di bengkel-bengkel variasi gitu, aksesoris. Lah bro, lah kalau gitu. Iya, jadi ya itu sih. Dan kemudian di sini juga ada Body kit? Body kitnya di sini ya. Ya. Ini ala-ala karbon sih Ki. Lu kalau lihat kan kayak motifnya karbon, tapi sebenarnya plastik. Oh, jadi bukan karbon, jangan terkecoh. Tapi ada fungsinya juga buat aerodinamika juga sih Ki. Gitu. Jadi sih secara overall memang tampangnya lebih gahar dibandingkan dengan yang Civic Turbo ya. Ya jauh lah, lebih galak banget. Lebih galak banget, bener. Plus sama ini sih Jason, menurut lo ya, lu suka nggak sama si spoiler lips warna merah ini? Stiker-stikernya ini ya, agak jujur agak cheesy sih. Lu malah nggak suka? Iya, kayak stiker-stiker merah itu buat apa? Itu stiker sih sebenarnya, emang stiker sih. Spoiler lips gitu loh, nempelin di bawah. Iya, di bawah sini sih. Merah-merahnya ini, si aksen merah ini yang membuat ya sebenarnya agak cheesy. Nah itu yang menarik ya, kalau kita ngomongin desain itu kan sifatnya absolut. Ada orang yang sukanya A, ada yang sukanya B. Benar. But somehow menurut gue ini malah bagus. Lu malah bagus. Kalau cheesy ya. Cheesy, merah-merahnya itu lah. Tapi ininya sih, lipnya sih bagus ya, cuman merah-merahnya ini loh, aksen-aksen merahnya ini. Oke, kata ownernya dia nggak suka modelnya, ya sah-sah aja. Gimana Rangers, menurut kamu nih ada unsur warna merah di bawahnya, di spoiler lips ini bagus atau enggak? Sekarang kita akan masuk ke bagian eksterior belakang dari mobil ini, Jason. Yes, let's go. Ayo, let's go. Salah satu ciri khas dari bagian belakang Civic Type R adalah double spoiler. Bener. Rambut gue berantakan nih, terbang-terbang. Dan part dari double spoiler ini menurut lo tuh cakep gak? Menurut gue oke sih, maksudnya secara proporsi. Cuman memang banyak orang yang bilang overkill. Wah, ini udah dikasih spoiler, sini ada spoiler, ini dikasih lagi wing gitu ya. Cuman menurut gue ini ada fungsinya, memang ada fungsinya Ki, gitu. Jadi ini emang untuk nih dari sini nih, misalnya angin dialirkan dari depan, ini namanya vortex generator. Orang nganggap ini kayak apaan sih, tempelan gitu ya, hiasan doang. Tapi ternyata ini emang ada fungsinya. Jadi dia ngalirin angin ke wing ini untuk menekan supaya dia pada saat kecepatan tinggi downforce-nya lebih mantap gitu. Jadi lebih stabil di kecepatan tinggi gitu sih Ki. Gitu. Memang sih banyak orang yang ini kontroversial banget ya bagian belakang ini ya. Overkill banget, gini ngapain double spoiler, yang lu bilang, spoiler lagi gitu ya. Tapi menurut gue ya ciri khas sebuah hot hatch atau sports car ya di sini juga sih ada wingnya gitu kan, biasanya kan mobil-mobil kenceng. Dilengkapi dengan knalpotnya 3 lubang. Ada 3. Dan tiga-tiganya juga punya fungsinya masing-masing kan. Bener. Nah 2 di samping ini. 2 di samping ini bener ini asli ya, Ki. Knalpot asli. Ini keluar pembuangan di sini. Tapi yang tengah ini namanya resonator. Jadi dia untuk ngimbangin suaranya supaya nggak terlalu bising ke dalam kabin. Jadi fungsinya itu. Jadi walaupun kita nyetir mobil sport dengan tenaga yang begitu galak, tapi di dalam tetap enak. Tetap sunyi gitu, tetap nggak terlalu berisik sih. Tapi ya itu malah jadi kontradiktif sama esensi sebuah sports car nggak sih Ki? Kayak kalau sports car kan lu pengen berisik gitu ya, pengen kayak ada suaranya gitu. Ini jadi kalem banget gitu. Di dalam tuh lu kayak ngendarain ya Civic Turbo biasa sih menurut gue ya. So overall look dari tampilan belakang yang paling lu suka banget yang mana, Jess? Kuncinya sih memang di sini sih. Knalpot 3-nya ini unik banget menurut gue ya. Gitu, karena
ya mobil mana lagi yang knalpot 3? Biasanya kalau nggak 2, langsung 4 gitu kan. So, karena mobil ini 4 silinder kan. 4 silinder juga jadi sih. Jadi ciri bener. khasnya memang dari Civic Turbo Type R ini di knalpot 3 yang memang jadi favoritnya lo. Iya. Now, kita akan langsung lihat ke tampak samping dari mobil ini. Let's go. Lekukan yang ada di samping itu tuh tegas banget, Yes. Setuju. Cakep banget, Setuju. Yes. Ini garis bodinya ya, Iya. tegas banget gitu. Emang aura sportinya tuh kerasa banget di sini. Banget, kerasa banget. Terus terutama nih kalau menurut gue ya, Iya. ini bukan hiasan doang nih bagusnya. Dia kayak bener-bener buat airflow, buat alirin angin dari depan yang tadi bolong-bolong tadi, dialirin ke sini gitu, buat meningkatkan aerodinamis lah ya. Tapi memang ini basisnya sama dengan yang Civic Turbo MK4. Memang dia udah cakep. Yang Type R ini menurut gue lebih cakep lagi. Lebih cakep Body lagi. kitnya juga bikin ini tambah tadi ya. galak. Lebih galak lagi bener gitu spoiler di sini. Dan untuk si velgnya sendiri nih, Jess ya. Dia velgnya pakai ring berapa, Jess? Ini ringnya 20 Ki. Oh, oke. 20 inci dan bannya yang paling mantap sih menurut gue. Ini bannya ini dia pakai Continental Sport Contact 6. Jadi ini ban high performance banget. Jadi buat meningkatkan gripnya dia lah gitu. Overall ya, eksterior dari mobil ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping, gila cakep sih. Ya gue setuju. Ya bahasa overkill-nya ya overkill, tapi menurut gue ya bagus. Iya. Cuma pertanyaan yang terbesar itu aja, ketika lo punya sports car, tapi ini masih 4 pintu, sayang nggak? Enggak sih. Enggak ya? Karena gue juga mengedepankan practicality. Jadi kalau lu masih bisa bawa orang, lu masih bisa bawa belanjaan dengan nyaman, ngajak temen, masih enak gitu loh Ki. So, gitu jadi sih. ini memang basis yang cocok banget sebagai mobil sports car harian. Bisa, bener banget. Nah, itu tepat, itu kata yang tepat sih. Buat menggambarkan si mobil ini ya. Bener. Ntar kita cobain ya duduk di depan sama duduk di belakang. Sepraktikal itu nggak sih mobil ini? Oke, sekarang tapi kita intip dulu isi di dalam mesin yang ada di mobil ini. Let's go. Setuju. Mobil dengan tenaga 306 horsepower. How it feels when you drive it, Jess? Luar biasa. Tapi jujur ya Ki ya, kalau lu cari mobil yang lebih kenceng daripada ini tenaganya emang gede, seperti yang lu bilang 306 horsepower, torsinya juga melimpah 400 Nm. Dan apalagi dibantu dengan manual transmissionnya. Betul. Itu kalau lu cari mobil yang lebih kencang itu banyak, Ki. Banyak. Tapi fun to drive. Dan ketika lu ganti gigi, terus lu cornering, bermanuver, itu nggak ada yang ngalahin menurut gue. Gue penasaran banget. Tapi kita masuk ke interior dulu deh, Jess. Boleh. Kita lihat interiornya. Oke. Interior dalam mobil ini cakep sih, Jess. Ya. Dan dia masih ada aksen merah. Ya, kental sportinya kerasa banget ya. Jadi kalau udah ada aksen merah di dalam mobil ini, lo tetap suka nggak? Suka, karena racing banget. Kalau kata Laktas ya, lagi-lagi merah itu racing, benar. Dan juga kan di sini ada unsur karbon-karbon gini kan. Karbon ala-ala. Tapi nggak apa. Cuman bagusnya di sini emang udah soft touch sih. Sama sih seperti Civic Turbo yang biasa. Jadi dia udah pakai soft touch. Di sini juga door trimnya soft touch, cuman masih memang ada bahan-bahan plastiknya lah di sini kan, konsol tengahnya plastik gitu kan. Dan ya tadi lu bilang aksen-aksen merahnya ini, jadi ketika lu di driving seat gitu ya di bagian depan tuh kayak adrenalin lu tuh kayak terpacu. Gitu Ki. Cuman sayangnya ini belum ada ambience light. Bener gitu. Ya mungkin karena ini mobil keluaran 2017. 2017. Di zaman itu kayak belum terlalu ngehits ya, ngehits bener, belum ngehits. Mungkin Sunda Motor ada. Yes, dan satu lagi yang spesial dari mobil ini Ki, di bagian interiornya. Nih, di sini tuh kayak ada plat Type R, terus Civic, terus ada R, ada nomornya di sini. Berarti ini mencerminkan unit Civic Type R ke 5371. Gitu. Jadi setiap kali produksi dia akan selalu kasih emblem kayak begini nih. Iya, bener. Dan ini bener-bener sampai di baut gini ya Ki ya. Nah, ini spesialnya di sini sih gitu. Dan di konsol tengah ini yes, ini udah pasti ya manual transmission, ada shift knob-nya, terus juga ada 3 mode berkendara di sini Ki. Jadi kalau defaultnya lu nyalain mesin, itu dia sport mode. Terus kemudian kalau lu mau lebih nyaman, lebih steril, lebih ringan, suspensinya lebih empuk, itu lu bisa ganti ke comfort mode. Comfort mode. Tapi performance-nya langsung beda jauh nggak? Langsung turun, jadi agak lemot gitu. Lu ngegas mesti agak dalam. Ujung-ujungnya boros bensin juga. Nah, terus kemudian yang paling mode yang paling sadis itu namanya Plus R mode nih, Plus R gitu. Jadi biasanya orang pakai ini tuh buat di sirkuit. Nah, dia jadi lebih
sebenarnya nggak beda jauh sama sport mode yang kalau gue rasain nanti lo bisa rasain sendiri kayak dia tapi lebih ini aja sih, lebih setirnya lebih bobotnya lebih berat lagi, terus gasnya juga lebih responsif gitu. Jadi dia emang buat di sirkuit sih. Gue penasaran, gue mau nyobain. Wah, boleh banget Ki, boleh gitu. Terus karena memang mobil ini mobil yang diciptain sebagai mobil harian juga, kita cobain duduk di belakangnya Jess ya. Yuk. Dengan posisi yang kalau kita duduk normal aja Jess. Yes, Lo kalau di depan kan segini, lo nyetir juga segini. Segini, ini posisi duduk gue. Kita coba langsung pindah ya. Boleh, yuk. Ini jok yang bagian depan, udah bahannya udah sweat yang mahal nih. Oh, gitu ya. Beda ya, sama yang di belakang. Ya, ini yang di belakang bedanya dia pakai fabric biasa gitu ya, Ki. Fabric biasa. Fabric, bener. Bener sih kata lo tadi, ini buat mobil sehari-hari juga bisa. Betul. Karena kita lihat sendiri, dia masih oke lah ya, Ki. Maksudnya untuk legroomnya lo masih bisa duduk dengan nyaman, ya oke sih, nyaman sih. Nyaman lah, nyaman. Terus kemudian juga headroomnya kan juga masih luas banget ya, Ki. Masih gitu. Luas. Gitu. Cuman yang sangat disayangkan menurut gua di sini tuh kayak kosong gitu loh, Ki. Emang ini bener-bener buat diciptakan untuk 2 orang dewasa aja sebenarnya, 2 orang penumpang. Karena di sini nggak dikasih headrest tengah, ya kan. Terus seat beltnya juga cuman buat kita doang gitu. Betul. Yang berdua doang, kanan kiri doang. Jadi dan biasa juga kan tengah ditambahin armrest. Armrest ini nggak ada, setuju bener. Dan tapi lucunya kalau di market lain ini nggak tahu yang masuk ke Indonesia. Itu kalau di market luar gitu ya, itu dikasih kayak cup holder gitu, Ki. Di tengah sini. Di tengah sini gitu. Memang orang nggak boleh duduk sebenarnya di sini tuh. Tapi kalau di Indonesia tuh biar ada yang bisa duduk lah. Iya, mungkin gitu kali ya. Jadi siasatinnya jadi nggak ada cup holder gitu. Gitu. Well, Rangers ya. Jadi yang bisa kita simpulin pada saat kita duduk di belakang, overall mobil ini masih cukup nyaman kalau bawa passenger di bagian belakang. Benar banget. Dan yang part yang paling penting di SM Channel kita akan ngebahas audio. Yes. Karena gue udah sempat ngintip nih ya, speaker depannya pakai two-way, speaker belakangnya juga two-way. Kita cek dulu nih, mulai dari entertainment head unitnya, terus ke audionya. Kita pindah lagi ke depan, Jess. Boleh banget, Ki. Yuk. Nah, Jess, karena mobil ini pakai 8 speaker, kan dia ada 2 tweeter di depan, 2 woofer di depan, dan 2 tweeter di belakang, 2 woofer di belakang juga. Oke. Itu namanya sistem two-ways tuh, Jess. Two-ways, oke. Head unitnya sendiri pun ini entertainmentnya menurut lo udah cukup oke belum? Ini oke sih, karena dia built-in, jadi integrated. Jadi udah OEM banget ya, jadi menyatu gitu sama dashboardnya. Tapi kalau untuk sistem yang di mobil, ada yang masuk ke head unit nggak? Sistemnya, iya. Jadi ada. untuk pengaturan AC, nah dia udah digital sama seperti yang Civic Turbo. Cuman lo pengaturan AC-nya tuh displaynya ada di head unitnya nanti. Untuk suhu, mode, terus semburan fan-nya, itu semua ada di pengaturan lewat sini gitu. Cuman kalau untuk pengaturan mobilnya sih lebih ke MID di tengah speedometer sini sih, Ki, gitu. Oke, jadi yang dimasuk ke head unit ini cuma settingan AC aja? AC sama tadi ya pastinya audio lah ya, GPS semua udah lengkap sih gitu. GPS-nya juga aktif? Aktif. Bagus Indonesia. Oke sih. Oke, cuman karena dia suka nyari-nyari sinyalnya mesti agak-agak lama gitu. Fiturnya lumayan sih, Ki, walaupun galak-galak banget ya. Jadi tadi selain ada Bluetooth, ada GPS, ada ini juga Apple CarPlay. Apple CarPlay udah ada, tapi belum yang wireless ya kalau yang baru-baru ya. Ini masih colok USB? Masih colok. Dan gitu. lu selalu pakai CarPlay-nya? CarPlay kadang-kadang sih, gue kebanyakan malah Bluetooth. Oh iya? CarPlay gue sayang aki, Ki. Nggak ngaruh tau, Jess. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sama sekali. Oke, gue baru tahu tuh. Nah, ini pengetahuan baru nih. Iya, karena kan selama lu nyalain mesin mobil, alternator lu hidup, otomatis kelistrikan lu kan semua berjalan. Oh, jalan terus. Nah, dan lu pakai audio di sini pun, watt yang dikeluarin sama audio, dibutuhin audio itu kecil banget. Oh, I see. Jadi nggak ada pengaruh. Kecuali kalau lu memang cuman tombolnya nggak start, cuman yang on doang. Terus lu cuma aksesoris doang gitu ya? Betul. Lu hidupin, nah itu baru dia makan aki. Baru aki lu sering tekor. Wah, thank you nih, Ki. Pengetahuan baru nih buat gue nih. Dan sekarang kita langsung mau nyobain, mau dengerin audio dari mobil Civic Type R ini kayak gimana. Langsung kita dengerin. Oke. So you're still thinking of me, just like I
Oke Rangers, tadi kita udah lihat dari entertainment yang ada di mobil Civic Type R, begitu juga dengan audionya. Pada saat kita dengerin dan kita simpulin, kualitas audionya ya... So-so ya. So, bukan menurut lu gimana ya, audio spesialis nih? Ya tapi kita bisa bilang oke ya. Oke. Dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak sih. Karena memang spesifikasi dari mobil ini kan mobil sport, mungkin nggak fokusin ke audionya. Setuju. Dan kalau kita bikin komparasi dengan mobil sport brand-brand Eropa, audionya lebih baik sih, Jess. Jauh ya, karena Jauh dia lebih pakai baik. brand-brand ternama juga kali ya. Betul. Dan juga biasanya dia kasih speaker yang lebih detail sampai ada center speakernya. Wow. Bahkan beberapa mobil sports car pun udah dilengkapi dengan subwoofer. Oh, I ya, see. contoh kan Okay, kalau good. Porsche kan rata-rata Udah built-in ya, udah subwoofer. built-in. Oh, nice. Oke. Ya jadi kualitas audionya dari 1 sampai 10 bisa kita bilang sekitaran 6 lah ya. 6, gue setuju. 6. Iya, 6. Oke, dan kita udah hampir ada di ujung video. Gua akan langsung nanya sama si owner Civic Type R ini selama pemakaian kurang lebih hampir setahun. Yes. Apa yang lu suka dan apa yang gak lu suka? Dimulai dari yang lu gak suka dulu deh, Jess. Yang gue nggak suka ya, oke. Yang gue nggak suka, pertama gue mau bilang, Honda tetaplah Honda. Jadi kita tahu penyakit Honda tuh salah satunya road noise-nya. Betul. Ki, itu berisik banget kolongnya. Jadi tetap walaupun mau Type R pun tetap berisik banget. Dan walaupun suara-suara angin samping tuh masih ya lumayan meredam lah ya gitu. Mungkin gue harus ke Sunda Motor ya, masang peredam nih kayaknya nih. Tapi mobilnya tuh jadi agak sedikit lebih berat sih. Berat, Tapi iya. kan kita aturin pakai peredam yang sifatnya memang yang ringan, tapi bisa menghasilkan peredaman yang maksimal. Wah, mantap banget. Oke, jadi itu udah ada solusinya sih sebenarnya ya. So, jadi problem utama lo lebih di road noise aja? Road noise aja sih. Other than Sisanya? that, to be honest, mobil ini benar-benar gue bilang outstanding. Jadi Dari segala gue cukup puas dengan ini, gue bersyukur banget bisa dapat mobil ini sih gitu. Jadi secara performance, terus juga tadi kita udah bahas practicality ya. Since inilah basisnya adalah Civic Hatchback, jadi buat taruh barang-barang belanjaan, ngajak teman-teman pergi itu masih bisa banget gitu, walaupun dia adalah sebuah sports car. Gue bisa bilang ini adalah salah satu sports car yang ternyaman sih, paling nyaman untuk buat daily driving. Secara overall, wah gue puas banget sama mobil ini. Gue setuju sih, karena Iya. memang manual transmission itu punya satu kayak daya tarik tersendiri kan. Setuju banget. Sampai kan ada yang bikin stiker itu real man use. 3 pedals gitu. Well, sebagai closingan, kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman kita juga. Gue sempat kepikiran mau ngambil Civic Turbo hatchback, bukan yang Type R yang biasa. Oke. Tapi katanya stylenya gue kalah fuckboy sama dia. Jadi kok jelek Rob konotasinya? Jadi katanya gue gak cocok pakai mobil ini. Cocoknya apa Ki? Lo cocoknya? Ntar kita lihat lah, kita gitu lihat ya. lah. Tapi Ki, kalau menurut gue ya, walaupun tadi lu bilang mobil ini tuh emang terkesan untuk mobil fuckboy ya, Iya. bukan orangnya, mobilnya. Tapi mobil itu, gue nggak peduli sih. Orang mau bilang, wah modelnya terlalu racer Childish banget, lah ya. childish gitu kan. Ini mobil anak-anak nih, orang anak yang niat gitu ya. Cuman yang terpenting adalah excitement lu, kepuasan tersendiri sih. Oke. Jadi ketika lu ngendarin mobil ini tuh, itu udah puas banget gitu. Jadi buat gua itu melebihi dari segalanya. Jadi gua nggak peduli, apalagi kaum hawa banyak banget sih Ki. Bilang kayak, apaan sih Honda modifan, ya kan? Banyak banget yang nganggep, oh Civic Karena dia modif. nggak ngerti. Nggak ngerti Iya, juga, nggak apalagi paham. cewek kan. Kayak kakak, ini pengalaman pribadi sih Ki. Kakak gue sama nyokap gitu. Lu ngapain sih beli Civic yang sama gitu? Ini cuman putih tambah-tambah spoiler sporty dikit gitu. Terus apa gitu, poinnya apa gitu beli mobil ini? Tapi gue paham, mungkin mereka nggak ngerti gitu ya. Memang ya every product they have their own market gitu. Setuju banget. Memang ini niche market banget sih. Yes. Gitu. Rangers, itu dia tadi keseruan kali ini nge-review mobil bareng sama ownernya. Yes. Dan buat kamu semua yang suka sama videonya, jangan lupa dikasih like. Buat kamu semua yang pingin tanya-tanya, sharing experience yang lebih dalam lagi, bisa isi kolom komentar di bawah. Nanti siapa tahu Jason yang langsung jawab. Boleh banget. Dan buat kamu semua CVTs yang mungkin nonton ini atau yang belum tahu tentang CVT, bisa mampir ke channelnya. Yes, CVT Indonesia. Mampir-mampir ya. Jangan lupa mampir ke channel kita juga. Oke Rangers, itu dia video kita kali ini. Udah kelar, udah beres. Thank you yang udah nonton. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.